Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada storytelling kali ini aku akan membahas sebuah kejadian sadis dan aneh menurutku. Tentang apa ya, coba tebak. Tentang pembunuhan dan pelecehan seksual yang dilakukan seseorang yang mengidap penyakit skizofrenia dan misogini sindrom, yaitu penyakit gangguan jiwa yang memberikan rasa emosional tinggi untuk membenci wanita. Hal anehnya ini adalah di mana tersangkanya ini memiliki fetish terhadap sepatu high heels. Nah, fetish ini, yang belum tahu fetish ini adalah sebuah kondisi di mana seseorang akan merasakan sebuah gairah yang lebih terhadap sebuah objek. Nah, menurut aku nih aneh banget nih, karena objeknya kali ini nih sebuah high heels. Nah, kalian bisa bayangin nggak? Ada cowok kayak ngelihat high heels bisa bergairah gitu loh. Kalau orang mah di mana-mana ngelihat seksi gitu. Ini nggak cuman high heels doang, bisa nafsu. Nah, kalian juga pasti penasaran kan? Gimana sih kejadian ini sebenarnya bisa terjadi? Dengerin aku. Lihat kiri kanan. Siapkan posisi terbaik. Matikan lampu kalian. Dan welcome to Storytelling. Kejadian sadis ini didalangi oleh seorang laki-laki yang bernama Jeremy Henry Brudos, atau nama kerennya yaitu Jerry Brudos. Oke, di sini kita akan sebut dia sebagai Jerry ya. Jerry ini lahir pada tanggal 31 Januari 1939 di Webster, South Dakota, Amerika. Nah, Jerry ini anak terakhir nih guys dari dua bersaudara. Jadi dia ini mempunyai kakak yang bernama Larry. Nah, kalian pasti juga bertanya-tanya nih, kenapa sih si Jerry ini sampai fetish terhadap high heels dan pakaian dalam wanita? Mungkin ya, kalau misalnya pakaian dalam wanita masih bisa diterima akal sehat lah. Tapi ini high heels. Oke, jadi gini. Kejadian awalnya ini bermula pada tahun 1940-an nih, di mana keluarga Jerry ini memutuskan untuk pindah ke Oregon, Amerika. Karena krisis di Amerika pada saat itu, jadi ayahnya itu memutuskan untuk pindah tuh ke situ. Ayah si Jerry ini susah banget buat nyari kerjaan, dan dengan pindahnya si mereka ini ke Oregon, akhirnya ayahnya ini mendapat pekerjaan. Ayahnya ini ngambil double pekerjaan di Oregon. Nah, karena kesibukan ayahnya ini, Larry sama si Jerry ini terlantar lah. Sehingga si Jerry sama si Larry ini banyak ngabisin waktu bersama ibunya. Nah, ini buat informasi aja nih ya buat kalian. Ibunya si Jerry ini punya rasa emosional yang sangat tinggi. Nah, rasa emosional yang tinggi ini selalu terlampiaskan kepada si Jerry. Karena emang ibunya ini lebih sayang ke Larry daripada ke si Jerry. Jadi gini guys, kalau si Jerry ini buat kesalahan kecil nih, padahal kesalahan itu benar-benar kecil banget, si Jerry ini udah bisa babak belur sama ibunya. Coba kalian bayangin, kesalahan kecil aja tuh anak tuh bisa babak belur loh. Apalagi kalau misalnya dia ini ngelakuin kesalahan besar. Coba bayangin. Jadi gini guys, kenapa ibunya ini bisa gak suka sama si Jerry? Karena pada saat ibunya itu hamil si Jerry itu, ibunya itu ngidam mau anak perempuan. Dan ibunya ini kecewa karena yang lahir itu ternyata anak laki-laki. Oke, ini buat pelajaran ya buat kita. Jutaan orang di luar itu banyak yang gak bisa dapat anak. Maksudnya belum bisa dikasih rezeki sama Allah untuk dapat anak. Tapi ini dikasih rezeki malah dianiaya. Jadi ini pelajaran aja nih ya buat kita. Apapun kondisi anak kita, apapun jenis kelaminnya, mau cewek atau cowok, coba luangin waktu untuk bersyukur gitu. Nah gitu aja deh pokoknya. Nah, gini. Sampai sini pasti kalian sudah berspekulasi. Jangan ketawain. Sampai sini kalian pasti berspekulasi kan, kenapa si Jerry ini bisa fetish terhadap high heels dan pakaian dalam wanita. Nah sebenarnya bukan sampai situ aja tuh, kenapa si Jerry ini bisa fetish terhadap high heels. Jadi mulanya ini terjadi pada saat si Jerry ini umur 5 tahun. Saat si Jerry ini menemukan sebuah sepatu high heels di sebuah rongsokan.
Nah, jadi pas ketemu pertama kali nih, dia tuh udah cinta banget sama sepatu high heels itu. Dan akhirnya sepatu itu tuh dibawa sama si Jerry itu ke rumah. Sampai di rumah si Jerry ini pakai sepatu high heels itu. Namanya anak kecil ya. Jadi tuh dia tuh pakai sepatu itu terus kayak lari-larian di rumah gitu. Cuma si ibunya ini malah ngehajar si Jerry. Jadi dia tuh marahin si Jerry itu tanpa memberikan pengertian kepada si Jerry. Kenapa sih nggak boleh pakai high heels gitu. Dan karena si Jerry ini masih kecil dan nggak ngerti apa-apa, jadi malah bikin dia ini penasaran. Kalau menurut aku ya. Jadi ibunya itu harusnya ngasih pengertian kepada si Jerry kenapa hal ini nggak boleh dilakuin. Misalnya nggak boleh ya nak, itu tuh buat cewek gitu. Nggak dikasih tahu kayak gitu sama ibunya, cuma langsung marah-marah gitu aja. Habis itu mukul lagi. Nah karena penasaran, jadi si Jerry ini ngambil sepatunya lagi dan dipakai lagi sama dia. Jadi si Jerry ini makin cinta nih sama high heels. Dan lagi asik-asiknya dia pakai sepatu itu, nyokapnya tahu lagi nih. Dimarahin lagi lah tuh dia. Dipukul, dimaki, ditampar. Sampai akhirnya nyokapnya ini merasa malu terhadap si Jerry. Terus dia ngambil sepatunya dan dibawa ke halaman belakang untuk dibakar. Nah dari sini nih menurut aku si Jerry ini menyimpan rasa dendam, amarah, dan frustasi sama nyokapnya. Karena Jerry ini gak bisa mempertahankan benda kesayangannya. Jadi mungkin ini awalnya si Jerry ini mempunyai penyakit misoginis syndrome. Yang dimana tadi aku udah bilang sebelumnya bahwa pengidapnya ini benci terhadap wanita. Nah ini yang membuat dia benci sama wanita. Nah ibunya kan wanita. Wanita dong, wanita kan. Bolehlah. Secara nggak langsung ini yang membuat si Jerry ini di masa depan mempunyai penyakit skizofrenia dan fetis terhadap sepatu high heels. Oke lanjut. Di umur 17 tahunnya, di masa pubernya si Jerry nih, dia itu mempunyai fantasi yang tinggi terhadap seorang gadis. Yang dimana gadisnya itu adalah tetangganya sendiri. Jadi karena obsesi tingginya terhadap tetangganya itu, Jerry itu nekat menyolong pakaian dalamnya. Dan pencurian ini dilakukan Jerry berkali-kali. Sehingga tetangganya itu muak dan melaporkan kehilangan pakaian dalamnya itu kepada polisi. Ya iyalah muak. Kalau aku nih ya, beli BH, celana dalam, terus tiba-tiba hilang kan harganya juga mahal ya. Tapi karena otak cerdiknya si Jerry ini, hal ini malah dijadikan kesempatan buat si Jerry. Dimana dia ini cerita kepada si gadis itu, bahwa dia bekerja sama dengan polisi untuk menyelidiki kehilangan pakaian dalamnya. Jadi si Jerry ini ngundang si gadis itu untuk datang ke rumahnya. Dan si cewek ini percaya-percaya aja gitu. Dan dia datang ke rumah si Jerry ini. Dengan iming-iming membicarakan tentang kehilangan pakaian dalamnya itu. Jadi si Jerry ini nyuruh si gadis itu untuk duduk di ruang tamu. Jadi dia tuh izinlah ninggalin si cewek ini sendirian di ruang tamu. Dan si Jerry ini keluar dari pintu belakang dan masuk lagi melalui pintu depan, tapi menggunakan topeng dan membawa sebuah pisau. Apa yang akan terjadi? Ya pastilah dia ancam sama dia. Jadi si gadis ini diancam sama si Jerry ini buat telanjang. Dan si gadis ini disuruh berpose di depan si Jerry dan pakai high heels. Jadi enak juga ya dia tuh ya ngeliat kayak gitu ya. Curang sekali Anda Jerry. Nah pas lagi berpose, si gadis ini difoto-foto sama si Jerry. Dan beberapa saat kemudian penjahat palsu itu pun pergi dari ruangan itu. Tapi seketika Jerry yang asli ini masuk nih. Dan dia itu pura-pura kaget gitu tuh ngeliat si cewek ini udah berantakan gitu bentukannya. Dan gadis itu pun nanya sama si Jerry ini, kemana aja sih Jerry saat si gadis ini dilecehin? Dan si Jerry ini dengan alasan dia bilang kalau misalnya dia ini dikurung sama orang asing. Dikurung di gudang sama seorang yang bertopeng gitulah. Padahal mah di dalam topeng itu dia sendiri. Gokil gak sih? Oke gini. Jadi si gadis ini sebenarnya udah curiga nih sama si Jerry. Cuma karena si cewek ini, si gadis ini gak punya bukti yang kuat. Jadi ya udahlah didiemin aja sama dia. Diikhlasin lah tuh badannya difoto-foto. Kalau aku mau difoto enak. Kan aku model. Enggak sih, enggak. Gak canda. Nah hal ini membuat si Jerry ini menjadi berfantasi nih. Suatu hari si Jerry ini memberi tumpangan kepada seorang wanita. Tapi si Jerry ini
di dalam mobilnya itu menyuruh si wanita ini untuk striptease atau menarilah di depannya gitu. Tapi cewek itu nolak lah, lalu sokap. Baru ketemu, terus iming-iming ngasih tumpangan dan disuruh begitu. Nah, karena ditolak, si Jerry ini jadi emosi nih. Jadi mobilnya itu dipikirin sama si Jerry, terus ceweknya itu dipukulin sama si Jerry. Nah, kejadian ini nih dipergokil lah sama orang. Jadi ada sepasang suami istri gitulah lewat pas si Jerry ini mukulin si cewek ini. Terus akhirnya dilaporin lah si Jerry ini ke kantor polisi. Singkat cerita, si polisi ini nangkep Jerry lah. Pas ditangkap dan digeledah lah tempatnya. Dan polisi ini menemukan high heels, pakaian dalam, dan foto-foto vulgar tetangganya. Tapi dalam kejadian ini, si Jerry ini dibawa ke rumah sakit jiwa. Buat mastiin kalau si Jerry ini sebenarnya ada penyakit apa sih. Dan si Jerry ini didiagnosa mempunyai penyakit skizofrenia dan misogyny syndrome. Dan si Jerry ini dihukumlah 9 bulan di rumah sakit jiwa. Setelah si Jerry ini diyakinin sembuh, akhirnya bebaslah tuh dia. Nah, di tahun 1957, si Jerry ini berhasil lulus SMA dan bekerja sebagai teknisi elektronik. Dia juga bergabung dan tinggal di sana. Tapi pada saat dia tinggal di sana itu, si Jerry ini selalu ngigo di tengah malam. Dan dia juga nunjukin tingkah-tingkah aneh lah. Hal ini membuat dia dipecat karena dengan alasan mengganggu waktu istirahat. Dan karena dipecat, si Jerry ini balik lagi ke rumah orang tuanya. Dan kembali lagi menjalankan hobinya, yaitu mencuri pakaian dalam wanita. Dan bahkan hal ini makin parah nih. Jerry ini nggak ngendap-ngendap ke rumah dan ngambil pakaian dalam lagi nih sekarang. Dan sekarang ini parahnya, si Jerry ini buntutin cewek yang pakai high heels. Nah, setelah dibuntutin, dipukul lah sampai pingsan. Hanya untuk apa ya, coba tebak? Iya, high heels. Hanya untuk high heels. Ini bayangin ya, dia buntutin cewek, dipukul, cuman buat apa? Ngambil sepatu high heelsnya. Gila sih. Untung aku gak suka pakai high heels. Oke, pada tahun 1962, Jerry ini menikah dengan seorang gadis yang berumur 17 tahun. Dan gadis ini bernama Ralphie. Selama pernikahan mereka ini udah punya 2 anak nih. Si Ralphie ini, di dalam pernikahannya ini, dijadikan sebagai boneka fantasi dari si Jerry. Hal ini terjadi pada saat si mereka ini belum punya anak nih. Jadi si Ralphie ini disuruh nggak pakai baju dan pakai high heels doang di rumah. Buat kemudian tuh untuk si Jerry foto-foto gitulah. Awalnya sih istrinya ya fine-fine aja. Mungkin itu menjadi fantasi masing-masing juga kali ya. Mungkin menurut si Ralphie ini fantasi seperti itu unik lah kayaknya gitu. Nah, mungkin karena udah punya anak, jadi istrinya itu malu lah untuk telanjang terus. Istrinya itu pun menolak kalau disuruh-suruh lagi sama si Jerry. Karena kejadian ini, Jerry pun menuruti apa yang dimau istrinya. Tapi karena hidup normal, si Jerry ini jadi depresi. Dan dia itu gak kuat nahan fantasinya. Hal ini membuat si Jerry ini selalu pingsan menahan fantasinya. Pada akhirnya, Jerry pun kembali melakukan hobinya, melampiaskan fantasinya untuk mencuri pakaian wanita again. Oke, sampai sini pasti kalian bertanya-tanya nih, di mana letak pembunuhannya? Kita masuk aja langsung ke kronologi pembunuhannya. Pasti ini yang kalian tunggu-tunggu kan? Check this out. Kejadian pertama terjadi pada tahun 1968. Fantasi si Jerry ini meningkat dengan nekat melakukan aksi pembunuhan. Korban pertamanya ini bernama Linda Slauset. Kita sebut dia ini Linda ya. Jadi si Linda ini penjual buku ensiklopedia. Ia menjual bukunya itu dengan cara berkeliling. Hal ini bermula ketika si Jerry ini berpura-pura untuk membeli buku si Linda ini. Dan mengajak si Linda ini untuk masuk ke dalam basementnya untuk membaca buku yang ia jual. Nah, si Linda ini nggak curiga
Karena memang ya namanya pembeli gitu kan, jadi ya nurut-nurut aja. Tapi sampainya di basement, si Jerry ini langsung mukul kepala si Linda menggunakan stick baseball dan mencekiknya hingga tewas. Oke, setelah Linda tewas, si Jerry ini memakaikan pakaian dalam nih ke Linda. Pakaian yang dia curi kemarin-kemarin itu. Dan juga si Jerry ini makain high heels ke Linda. Terus mayatnya itu dibikin pose-pose gitulah. Dibikin seolah-olah sedang berpose untuk difoto sama dia. Nah, udah selesai difoto-foto sama dia, akhirnya hal gila ini terjadi. Dia memotong kakinya Linda, dijadiin sama dia sebagai apa ya, coba tebak. Sebagai tropi. Gila ya nih si Jerry itu. Nah, kakinya ini dimasukin sama si Jerry ini ke freezer. Dan dia itu ninggalin mayat si Linda itu di basement berhari-hari. Akhirnya setelah berhari-hari, mayat si Linda ini dibuang sama si Jerry di sungai yang bernama Willamette dari jembatan Wilsonville. Hingga sekarang ini mayatnya si Linda ini belum ditemukan. Karena memang si Jerry ini agak pintar ya. Jadi dia tuh ngasih alat pemberat ke mayatnya si Linda. Agar mayat si Linda ini gak muncul ke permukaan. Mungkin udah membusuk di bawah kali ya, terus dimakan alam kali. Ya, bolehlah caranya ini. Lalu 10 bulan kemudian, Jerry berhasil mendapatkan korban keduanya. Sebelum dia mendapatkan korban keduanya, Jerry ini mengajak keluarganya ini pindah rumah. Yang dimana rumahnya itu mempunyai gudang terpisah. Hal ini sengaja dilakukan Jerry untuk menyusun strategi pembunuhan. Bahkan gudangnya si Jerry ini diberikan intercom nih. Intercom itu alat internal komunikasi gitu guys. Supaya nggak sembarangan orang yang bisa masuk ke dalam gudang tersebut. Jangankan orang lain, istrinya aja nggak dibolehin masuk sama dia. Pada tanggal 26 November 1968, Jerry menemui korban keduanya, bernama Jane Whitney. Oke, kita panggil dia Jane. Si Jane ini ditemuin sama si Jerry ini di pinggir jalan. Yang dimana mobilnya si Jane ini mogok saat ia sehabis pulang dari pesta. Jadi si Jane ini di situ nungguin teman-temannya. Malah ketemu malaikat pencabut nyawa. Jadi si Jerry ini menghampiri si Jane untuk pura-pura ngasih bantuan gitu, menawarkan bantuan. Jadi pas dia nawarin bantuan, si Jerry ini ngasih tahu kalau misalnya dia butuh beberapa alat-alat bengkel gitu. Jadi si Jane ini diajak si Jerry untuk membeli alat-alat itulah. Si Jane ini gak curiga nih guys sama si Jerry. Jago juga aktingnya si Jerry ini ya. Karena bisa bikin si Jane ini gak curiga sama dia. Oke, singkat ceritanya tuh si Jane ini ikut sama si Jerry. Tapi ketika di perjalanan si Jerry ini memberhentikan mobilnya dan lalu langsung mencekik si Jane ini sampai tewas. Dan setelah si Jane ini tewas, si Jerry ini memperkosa mayat si Jane. Bahkan kedua payudaranya itu tuh dipotong sama si Jerry. Aduh, ngilu banget. Nah, potongan payudaranya itu dijadikan tropi lagi sama si Jerry. Oke, ini informasi ya buat kalian. Jadi setiap korban-korbannya si Jerry ini pasti ada tropi. Nah, kalau tadi kan si Linda kaki dan si Jane ini payudara. Nah, dua korban ini penasaran kan? Oke, lanjut. Setelah selesai, akhirnya tropi keberhasilan dia itu dimasukkan ke freezer. Dan setelah itu, Jerry meninggal ke mobilnya di rest area di daerah antara Salem dan Albany. Dan mayat si Jane ini baru bisa ditemukan pada tanggal 27 Juli 1969 dan ditemukan dengan kondisi diikat di rel kereta api. Setahun berselang, Jerry menculik seorang gadis yang bernama Karen Springer. Oke, kita sebut korbannya ini sebagai Karen. Jerry ini menculik si Karen di tempat parkir bisnis Meyer and Frank di pusat kota dan membawa si Karen ke gudangnya. Nah, sampai di gudang nih, si Jerry ini ngancem Karen untuk memakai pakaian dalam dan high heels. Lalu memotret si Karen. Setelah itu, si Karen ini digantung nih guys sama si Jerry dengan sebuah tali yang diikatkan di balkon garasinya. Hingga akhirnya Karen tewas. Ya, setelah tewas Karen ini, ya seperti biasalah si Jerry ini memotong
payudara si Karen dan menjadikannya sebuah tropi. Dan potongan tersebut dimasukkan ke dalam freezer. Dan mayat si Karen ini dibuang sama si Jerry di sebuah sungai yang bernama Longtom. Longtom ya guys, bukan lontong. Oke, sebulan kemudian si Jerry ini mencoba untuk menculik gadis lain yang bernama Gloria Smith. Tapi si Jerry ini melarikan diri karena ternyata kejadian itu diketahui oleh seorang nenek yang sedang menanam bunga yang gak jauh dari tempat kejadian tersebut. Sehari kemudian, Jerry menyamar sebagai security di sebuah pusat pembelanjaan. Dia berhasil menculik Linda Sell dari tempat parkir di Lloyd Center di Portland. Kemudian dia membunuh Linda di gudangnya dengan cara mencekik lehernya. Dan tropinya kali ini adalah sama korban sebelumnya, yaitu kedua payudara. Nah, mayat si Linda ini dibuang di sungai yang sama nih dengan mayatnya si Karen, yaitu sungai Longtom. Dan pada tanggal 12 Mei 1999, mayat Karen dan Linda ditemukan mengambang oleh seorang pelayan. Pelayan sih. Ditemukan mengambang oleh seorang nelayan di sebuah sungai yang bernama Longtom. Oke, kita masuk ke penyelidikan. Nah, di bagian ini nih menurut aku keren. Karena yang dilakukan penyelidik itu menurut aku di luar dugaan banget. Jadi si penyelidik ini berhasil menemukan tersangkanya hanya dengan melihat tali simpul yang digunakan untuk mengikat dua korban yang ditemukan tersebut. Yang dimana polisi yakin bahwa tersangkanya adalah seorang teknisi. Akhirnya polisi menyelidiki semua teknisi yang ada di kota tersebut dan berhasil menemukan nama Jerry. Nah, kenapa si polisi ini bisa curiga sama si Jerry? Polisi berhasil menemukan riwayat Jerry yang mana si Jerry ini pernah berada di rumah sakit jiwa karena kasus memukuli seorang wanita. Dan polisi semakin yakin dengan sebuah kesaksian seorang wanita yang melihat Jerry sering berkeliaran di asrama wanita di sebuah universitas. Dan saat interogasi dan digeledah, polisi semakin yakin karena polisi menemukan banyak tali yang berjenis sama dengan tali yang digunakan untuk mengikat korban. Polisi juga menemukan kawat tembaga dan potongan-potongan tropinya si Jerry, di mana ada potongan kaki dan ada potongan payudara di dalam freezer. Karena penemuannya itu, akhirnya Jerry ditangkap karena kelakuan kejinya. Jerry dijatuhi hukuman penjara seumur hidup selama 3 kali. Nih ya, umurnya sekarang ini 40 tahun. Dikali 3, 120 tahun. 120 tahun di penjara. Hidup kagak tuh? Hidup gak? Hidup gak? Selama di penjara, obsesi terhadap sepatu high heels belum berhenti. Si Jerry ini masih rajin mengkoleksi katalog sepatu wanita. Dan dia juga pernah mengirim surat kepada sebuah perusahaan sepatu high heels untuk mengirimkan sepatu-sepatu high heels terbaiknya. Oke, tanggal 28 Mei 2006, pada umur 67 tahunnya Jerry, akhirnya dia meninggal akibat kanker hati. Nah, dari kejadian ini, nggak jauh-jauh dari ceritaku sebelumnya nih. Yang belum nonton bisa langsung ditonton. Dan kalau dianalisa, ini terjadi karena faktor orang tua dan mentalnya ini yang rusak. Karena dari kecil si Jerry ini udah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya. Oke, sekian dulu video kali ini. Dan lagi-lagi aku minta saran-saran cerita apa lagi yang akan kubahas selanjutnya. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Maaf banget ya kalau misalnya cara berceritaku masih kurang enak didengar. Karena memang aku masih belajar juga. Dan masukan-masukan dari kalian itu sangat aku butuhkan. Oke, terakhir jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Boleh lah ya. Biar aku jadi semangat lagi nih buat konten-konten selanjutnya. Aku pamit undur diri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Coba lihat lagi kanan kirinya. Aman nggak?